tanggal pernikahan 28 Juni hari Ahad. Berarti tanggal 28 yang datang 28 yang hadir ada berapa orang? Tanggal 28 itu adalah pasang. Saya pegang jadwal doa yang tadi berjalan. Mana? Kemudian alhamdulillah hadir kemudian selanjutnya beberapa hal yang harus disiapkan karena selama saya jadi penghulu kita 3 kali mengalami pernikahan yang berbeda. Nah yang pertama pernah pada tahun waktu saya penghasilan, jadi penghulu itu saya waktu itu jadi penghulu kita udah hadir ke lokasi sudah duduk di meja atas, dia pengantin itu bilang saya ini kemana tahun pengantin si kabur karena lu kita pernah mengalami di tahun pengantin waktu itu kabur karena setelah ditanya-tanya karena dipaksa. Sekarang saya pikir ini sekarang tidak ada pemaksaan lagi, semuanya adalah dipaksa oleh wanita sehingga kita lagi. Kemudian pernah juga terjadi pernikahan yang batal. Saya tanya alasan kenapa batal, karena si calon suami sakit. Rencana mau ngomong 30 juta ternyata cuma 1 juta, karena batal. Pernah itu juga terjadi. Jadi hal-hal semacam itu bisa menimbulkan menjadi batal. Jadi hal-hal yang semacam itu yang harus dilakukan. Nah, kemudian kedua, supaya pernikahan itu lancar, calon suami itu harus datang tepat waktunya sebelum akad itu sudah siap. Jadi kalau misalnya akad jam 8, jam 7, pihak calon suami sudah harus siap. Karena kita petugas itu banyak, jadi banyak yang kita layani, jadi kita tidak 1-2 orang saja, maka itu paling itu kan sampai 5. Sehingga di calon suami sudah harus siap, kalau yang jam 8 itu jam 7 sudah harus siap berangkat. Nah kemudian yang ketiga juga yang harus disiapkan itu adalah mental. Adalah terkadang pas hari itu pas dia kampung si suami tidak apa-apa. Kadang-kadang itu ya. Jadi pas dia kampungnya makanya siapkan, hafalkan. Jadi boleh pakai bahasa Sunda, boleh pakai bahasa Indonesia, boleh dengan bahasa apa saja yang dimengerti oleh kebanyakan orang. Pas nanti orang itu bahasa Cina, ulah dia, pokoknya bahasa Indonesia saja atau bahasa Sunda. Jadi yang dipahami oleh kebanyakan orang. Itu ya. Nah kemudian kedua, yang ketiga ya, jadi hafalkan. Video saya hafalkan, kabur ya. Kamu harus biasakan. Apa yang boleh? Pakai bahasa Sunda. Kalau mau pakai bahasa Indonesia, Sunda, Sundanya. Kalau mau biasa, kalau sebagai nama calon istrinya, sama kalian kan, misalnya mas kawin wanita kawin, mana saya lihat, hari ini kita bapaknya kita bapak, mas kawinnya, saya dan kemudian mas kawin. Nah yang harus diperhatikan, mas kawin itu jangan sampai mas kawin itu ketinggalan. Kenapa? Karena kalau mas kawin itu ketinggalan, nanti dibayar sama tunai, kalau dibayar. Jadi tadi mampu nikah, misalnya kami ini inti bapak anak mas kawinnya 100 juta yanyu. Kan itu sudah bagus kan? Jadi belakangnya mas kawin kecuali kalau belum ketinggalan berarti nanti lanjut. Nah kemudian di buku nikah bagian belakang itu kan ditulis mas kawin
Nah itu ditulisnya itu di bawahnya itu tunai garis miring utang. Kalau misalnya mas kawin tidak dijawab, nanti saya coret yang tunai berarti dilawan utang. Kalau sudah dibayar, di buku nikah kan tetap utang. Nanti suami kita belum baca juga, masih bapak dengan kombinasi itu kan sudah bagus. Jadi makanya mas kawin jangan sampai ketinggalan. Nah kemudian juga nanti kali ijab itu dari wali, kemudian kabul dari calon mempelai laki-laki, jadi kita kerja pelatihan ya, ngambil akhirnya kantor searching. Jadi bagi bahasa Indonesia mana, bahasa Sunda juga mana. Nah, kemudian bapak wali, oke kita biasain. Ayat orang mana terus 20 kali itu wali anak akan lebih lumayan. Nah kemudian untuk bapak walinya, kemajuan bapak wali nak kasih nama pakai, akan pintu. Saya pikir itu tidak usah, ya. Jangan mengumpulkan orang tua. Kamunya si bapak mikiran bayar dana nyurit, kita nambah kerja itu sakit dulu. Jadi untuk bapak itu tidak perlu lah. Nah, syukur-syukur hafal, kalau belum hafal nanti bisa dibantu oleh tugas yang dicoba. Jadi untuk hal yang teknis semacam itu memang harus diperhatikan demi lancarnya prosesi ijab kabul nikah. Nah, kemudian harapan saya dan harapan kita semua, mudah-mudahan ini adalah bimbingan perkawinan yang pertama dan yang terakhir. Jadi tahun depan saya tidak mau bertemu lagi dengan orang yang sama di acara win-win lagi. Jadi dilihat, itu kemarin kayak tahun kemarin, kita ini dulu nah, itu jangan sampai lah. Karena kalau nanti tahun depan ikut win-win lagi berarti dengan pasangan yang berbeda. Kita pasti gitu. Nah, kemudian juga yang harus diperhatikan karena kita itu kan ingin bahwa pernikahan itu pernikahan yang abadi, langgeng, maka syarat dan rukun nikahnya harus diperhatikan, terutama untuk saksi nikah. Jadi saya berharap saksi nikah itu jangan sembarangan orang saja. Saksi saja misalnya tato, ini atau minum, terus sana jangan tato itu bukan ukuran, tapi kan paling tidak kan yang lebih bagus lah. Ya. Jadi kira-kira antara sholat ada ulang kita jadi saksi di nikah. Karena kita ingin pernikahan itu langgeng, apalagi sakinah mawaddah warahmah, ahli sakinah, sholat syaraf, puasa syaraf, baik sakinah kemana itu pernikahan. Makanya lihat-lihat untuk saksi nikah. Karena saksi itu banyak pilihan. Beda dengan wali. Wali itu adalah sudah takdir. Wali itu bukan pilihan, wali itu adalah ketentuan dari Allah. Kita ditakdirkan lahir dari anak siapa, kita ditakdirkan punya kakak seperti apa. Kalau saksi kan bisa milih. Abdi mah walinya hari bapak, abdi mulia tukang mabok dah hese kan kudu ganti bapak. Beda dengan saksi. Makanya kalau wali itu adalah sudah takdir, ketentuan dari Allah. Kalau saksi itu kita banyak pilihan, bisa siapa saja, tidak mesti harus saudara. Siapapun yang kira-kira ibadahnya bagus, itu bagus dijadikan sebagai saksi. Nah, kemudian juga sebelum menikah itu kita minta doa juga sama orang tua, sama saudara, dari minta restu doa di nama maka itu cuma sering mengenal borong-borong khususnya itu dalam tulisan Yahoo. Makanya kita sebelumnya minta doa dulu, orang tua minta maaf dulu. Kemudian juga yang harus diperhatikan bahwa pernikahan itu bukan 1-2 hari tapi ke depan. Hajat nama sarinten tapi panjang nama setelah menikah itu panjang. Nah, makanya biasanya kalau lagi nyantai saya suka bikin jalur sungai kehidupan. Jadi kita harus bisa merencanakan setelah menikah itu bagaimana. Ulah ke menikah. Kemancen yang kayak terus nikah lah mengkrew dulu makin hirup. Itu sebenarnya harus kita rencanakan. Jadi biasanya perencanaan itu perencanaan perjanjian 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, kemudian ada yang tahun pertama. Jadi setelah menikah itu mau apa? Nah itu
harus direncanakan dan harus disepakati dengan pasangan. Misalnya tahun pertama target saya, misalnya kalau dua-duanya sudah kerja, saya pengen punya rumah dulu, walaupun perum yang kecil, rumah sangat sederhana, isi susukan, SSS, boleh nggak apa-apa, karena ke dalam rumah tangga itu makanya ada kata rumah, itu kan harus punya rumah. Karena kalau kita menikah kemudian tinggal tidak sama orang tua itu lebih bagus. Karena orang ketiga yang mengganggu keharmonisan pernikahan itu bukan orang lain, bukan orang tua. Gitu. Biasanya kan begitu yang suka ikut campur dalam masalah rumah tangga itu bukan tetangga, tapi orang tua. Makanya bukan berarti kita benci orang tua, tapi setelah menikah ya harus keluar dari rumah, harus mandiri. Nah, makanya itu harus ada dalam planning kita, mau setahun, 2 tahun, atau 5 tahun. Yang penting kita ada rencana. Kalau belum mampu, tidak apa-apa, minimal lah secara kontrak kita. Jadi harus mandiri lah. Jadi jangan terlalu berharap bantuan orang tua. Setelah menikah itu semuanya sudah lepas, kita punya tanggung jawab, dan nanti daerah Allah akan meminta pertanggung jawab kita sebagai seorang suami. Karena tugas suami itu memang mempertanggungjawabkan kondisi istri. Jadi banyak lah kewajiban seperti itu banyak. Kewajiban di situ cuma satu, taat terhadap suami dan juga membantu suami juga. Jadi tetap tulang punggung keluarga itu adalah suami, kemudian wakilnya adalah istri, anggotanya adalah anak-anak. Jadi harus kerjasama, harus terus terang. Jadi jangan ada sesuatu yang disembunyikan. Setelah rumah tangga semuanya harus terbuka. Karena kalau ada yang disembunyikan, mengikutkan gaji dengan kaos kaki kita tidak sekali. Jadi semuanya harus terbuka. Jadi kalau semua terbuka, maka tidak ada hal yang disembunyikan. Walaupun untuk hal-hal yang masa lalu itu harus tetap. Dari hati kita tetap ada bagian rahasia kita ya. Jadi untuk masa lalu itu ya di masa lalu sudah masa lalu. Jadi setelah menikah, pas bulan pertama ulang tahun, mantan ngabdi makan itu pasti ada. Jadi jangan membicarakan mantan. Mantan itu ya mantan sudah bekas orang yang barbecue. Jadi jangan ngobrolin mantan setelah menikah. Seganteng apapun mantan kita, secantik apapun, sekaya apapun, itu adalah mantan. Mantan itu barbecue masuk ke dalam sana. Jangan mikirin mantan. Walaupun makanya yang kita anggap mantan itu adalah suami atau istri kita. Mantan terindah itu adalah suami kita, kemudian istri kita. Jadi jangan memikirkan mantan-mantan yang lain. Nah, kemudian juga setelah menikah nanti bakal menemukan hal-hal yang berbeda dengan sebelum menikah. Karena kalau sebelum menikah itu ada setan yang ikut menggoda. Jadi lamun keur bobogohan mah dicibit teh. Ya itu ante. Lamun geus nikah dicibit teh malas bakal nyabok. Begitu masalah. Jadi setelah menikah itu pasti semuanya bakal kembali ke alam nyata, ke real. Jadi kalau sebelum menikah semuanya kan serba indah ya. Dicibit indah, nah setelah menikah itu beda. Setelah menikah itu kita masuk ke alam nyata. Jadi kalau sebelum menikah itu ke alam mimpi, alam khayalan. Nah setelah menikah semuanya akan nyata. Nah, sehingga setelah menikah itu kita akan tahu bagaimana sifat pasangan kita. Ternyata begini suami banglang mana bagir, tiap malangkung katukang batagor, pilih badai jajan mata batagor. Kemudian setelah menikah, jajan batagor pulang si dulu. Kaget tuh. Makanya nanti kelihatan setelah menikah itu masing-masing akan kelihatan watak sifat asli masing-masing. Nah, makanya jangan heran kalau ternyata kok begini pasangan kita. Maka pada saat itu kita harus siap dengan apa yang terjadi. Kita harus siap menerima itu. Ya, jadi sebelum menikah maka neng gaji anak 10 juta, nikahnya. Setelah nikah tahu, tapi hutang 8.500.000. Itu tahunya nanti setelah menikah. Jadi sebelum menikah
yang kita lakukan itu kebaikan, hal-hal positif. Nah, setelah menikah maka semuanya akan berubah. Makanya pada saat itu kita harus siap menerima pasangan kita. Dan sekali lagi selamat, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya acaranya dan tidak ada halangan apapun. Kemudian mudah-mudahan nanti setelah menikah bisa membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian juga Allah berikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh. Kemudian satu lagi yang terakhir, bahwa untuk yang pernikahan pertama, karena kita ingin punya anak yang soleh, maka pada saat malam pertama itu harus baca doa. Ada yang sudah hafal semuanya belum? Doa di malam pertama, bulan yang 30 ada namanya Allahumma jannibna syaitan. Kayak itu kata lagi aja, tapi lama dipraktekkan ya nggak menikah jenis kata lagi. Nah, itu nanti bisa belinya ada pagen itu untuk doa malam pertama. Nah kemudian lalu apa tulis di karton atau di mangkok. Pada akhir sepuluh. Tapi aku udah tahu. Kata gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena